Jadi setelah itu Romo Manson itu berpikiran untuk membuat nama di gereja yang ada di Ngagel ini. Beliau pada waktu itu ya semacam refleksi, lalu berpuasa gitu untuk mencari nama yang cocok untuk gereja yang ada di Ngagel ini. Nah, pada beberapa waktu setelah memikirkan nama santo atau santa, biasanya kalau dalam gereja Katolik nama gerejanya memakai nama orang-orang kudus yang ada di gereja Katolik. Lalu saat sore hari sebelum maghrib itu Romo Manson itu berjalan di halaman gereja yang setengah jadi itu. Beliau berjalan, lalu Romo Manson mendengarkan suara azan gitu. Dia mendengarkan suara azan, lalu beliau berpikir kalau nantinya umatnya yang berada di Ngagel ini akan berada di tengah-tengah kelompok umat muslim. Nah, lalu Romo Manson memberikan nama gereja ini sebagai Santa Maria Tak Bercela karena tokoh Maria ini pun juga tokoh yang sangat dihormati ataupun juga dicintai oleh umat-umat muslim, yang dimana di dalam Al-Quran itu namanya adalah Siti Maryam, yang juga tanpa noda, yang tidak bercela juga. Nah, akhirnya namanya dipakai Santa Maria Tak Bercela ini dengan harapan kedepannya Romo Manson akan memiliki cita-cita kalau nanti umat Ngagel, umat Katolik yang ada di Ngagel ini bersama dengan umat besar muslim itu dapat berjalan iringan karena tokoh Maria ini menjadi jembatan. Begitu kurang lebih untuk sejarah dari gereja SMPP. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan keduanya, apakah ada kegiatan lain di hari Minggu selain misa kalau untuk umat Katolik ini? Oke. Kalau di kegiatan yang ada di gereja itu cukup banyak. Artinya kalau mau dilihat dari peribadatannya saja sebenarnya bukan hari Minggu, tetapi harian pun juga ada yang disebut dengan misa harian. Kalau di SMTP ini misa hariannya 2 kali, pagi jam 5:30 dan sore itu di jam 6. Ya, jadi setiap hari ada. Kalau Minggu itu memang ibadah wajib ya yang harus diikuti umat Katolik. Tetapi apakah selain kegiatan-kegiatan peribadatan itu di gereja Katolik itu memiliki kegiatan-kegiatan lain? Ya, tentunya. Maka di dalam gereja itu ada struktur, ya, ada struktur kepengurusan, yang dimana kepengurusan inilah yang nantinya merawat, memelihara atau menemani umat-umat yang ada. Nah, kebetulan umat SMTP di sini itu kalau menurut data ini menjelang 9.000 jiwa ya, 9.000 jiwa. Kalau dulunya ya 11.000-an sekian, tetapi dimekarkan sekarang dibuka gereja Yusafat yang ada di Semolo. Ya kurang lebih gambarannya sama seperti yang dulu gereja sini berdiri seperti diagali, karena sudah banyak terus akhirnya mekar gitu ya. SMTP pun juga demikian, karena jumlahnya juga banyak maka ada beberapa teritori yang dimekarkan. Nah, untuk mengembalakan umat yang banyak ini maka seorang imam atau romo itu dibantu oleh rekan sekerjanya. Jadi dia itu tidak sendiri untuk mengembalakan. Ya katakanlah siapa yang membantu romo, yang membantu romo itu setidaknya ada rekan sekerjanya, misalkan katekis yang membantu romo. Saya itu katekis itu yang membantu romo dalam bidang pengajaran, lalu ajaran-ajaran gereja berkaitan dengan hukum gereja dan lain-lain, berkaitan kalau umat mau konsultasi berkaitan dengan banyak hal tentang aturan gereja. Nah, lalu ada sekretariat yang membantu romo di bidang administrasi, di kantor sekretariat, yang dimana pasti setiap pelayanan itu selalu ada arsip atau administrasi yang harus diselesaikan
Lalu ada juga BGKP. BGKP itu yang membantu Romo di bidang aset, keuangan dan lain-lain. Jadi ya ini meja seperti ini, bangunan seperti ini, AC dan lain-lain. Semua ini kan aset yang artinya itu dikelola oleh BGKP. Lalu ada DPP. Nah, DPP ini yang membantu Romo di bidang pastoral. Pastoral itu pengembangan. DPP itu adalah Dewan Pastoral Paroki. Nah, di mana di dalam DPP ini ada bidang-bidang. Ada bidang sumber, lalu bidang sumber itu yang meliputi liturgi, yaitu peribadatan. Bidang sumber itu meliputi kitab suci, yang artinya pembelajaran tentang kitab suci. Bidang sumber itu meliputi juga yang namanya seksi katekisi, ajaran-ajaran gereja tentang hukum dan lain-lain. Nah, lalu juga ada bidang kerasulan khusus. Kerasulan khusus itu komsos, komunikasi sosial. Lalu juga ada karya misioner. Nah, itu seksi pendidikan. Jadi anak-anak yang mungkin sekolah di luar Katolik, yang memiliki yang tidak mendapatkan pelajaran agama Katolik, ya seperti itu, kami memperhatikan itu melalui seksi pendidikan semacam itu ya. Jadi untuk pendidikan anak-anak. Terus ada juga mungkin untuk anak-anak yang mohon maaf secara ekonomis kurang mampu untuk mengikuti persaingan pembelajaran di zaman sekarang itu kan cukup cukup maju sekali, sehingga harus disokong dengan yang namanya kursus-kursus misalnya, atau les lah ya, les. Nah, maka yang tidak mampu itu ya kami menyediakan ruang-ruang tempat belajar untuk mereka yang ingin les ya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau les-les seperti itu lah. Itu juga salah satu kegiatan-kegiatan yang ada ya, artinya untuk itu. Lalu ada bidang kerasulan umum. Kerasulan umum ini yang menampakkan wajah gereja ke masyarakat atau keluar, yaitu ada PLBB atau seringkali disebut dengan HAK dan Kerawang. Itu kerasulan masyarakat. Kerasulan masyarakat Kerawang itu, atau kerasulan awam. Nah, kerasulan awam ini ya kita mensupport dan juga memberikan semacam pendampingan bagi awam-awam atau umat-umat kita yang terlibat di dalam masyarakat, seperti misalkan RT RW, lalu masyarakat yang ada. Lalu juga HAK itu hubungan antar keagamaan. Jadi ada tim-tim yang seperti itu. Lalu juga ada PSI. PSI itu pengembangan sosial ekonomi. Ya, ini yang lebih pada kegiatan-kegiatan sosial karitatif. Ya, jadi PSI ini yang lebih mengarah pada kegiatan sosial-sosial, membantu masyarakat sekitar. Kalau misalkan ada beberapa hal, ya tim-tim PSI inilah yang lalu juga ada bidang formasi, di mana di bidang formasi ini ada seksi-seksinya juga. Ada dari dari biak itu bina iman anak, dari anak-anak sampai pada lansia. Jadi ada biak, rekat, OMK, keluarga dan lansia. Jadi berjenjang ya. Nah, jadi ada seksi-seksi itu yang dimana mereka itu kegiatannya ya banyak. Kalau misalkan kalau mereka mengadakan kegiatan yang dimana setiap tahun mereka membuat program dan kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan. Nah, tetapi yang ada di gereja ini sifatnya itu adalah memberikan animasi ya. Jadi semacam arahan-arahan bagi umat. Jadi bukan dipusatkan kepada gereja kalau berkaitan kegiatan, kecuali peribadatan ya. Tapi kalau kegiatan, nah lalu di mana pusat dari kegiatan-kegiatan dari umat itu? Di lingkungan. Jadi di gereja Katolik itu sebetulnya semacam pemerintahan yang ada di Indonesia. Misalkan paroki ini semacam kantor bupati atau kantor gubernur. Nah, lalu nanti ada wilayah RW, lalu nanti ada lingkungan yang disebut dengan RT. Nah, lingkungan itu terdiri dari 25 sampai 40 kakak.
yang di dalam satu teritori berdekatan. Begitulah di SMTB itu sekarang ini ada 11 wilayah, 56 lingkungan. Nah, di wilayah-wilayah itulah juga ada pengurus-pengurus, ada pengurus tadi dia ada lah, di mana kegiatan-kegiatan itu kalau dikumpulkan ya teman-teman bisa membayangkan sendiri kalau misalkan umatnya ribuan begitu ya, kalau semua datang kan tidak mungkin ya. Artinya siapa nanti yang akan datang ke gereja, yaitu adalah pembina-pembina yang ada di lingkungan-lingkungan atau wilayahnya itu, diberi animasi untuk bagaimana mereka nanti menjalankan kegiatan, atau mungkin diberi semacam trigger agar mereka itu semangat dalam kegiatan bermasyarakat maupun hal-hal yang lain, atau pendalaman iman di dalam lingkungan-lingkungan. Ada ya, kalau kurang lebih kalau kegiatannya cukup banyak semacam ini. Iya, cuma bisa doang. Oh bukan, ya, tapi banyak sekali kegiatannya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak, luar biasa sekali jawabannya. Sampai sini aja wawancaranya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sampai ya. Oke.